Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dwi Novia Husaini. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang matriks dan beserta contoh soalnya. Sebelum saya ke algoritma atau pemrograman yang saya buat, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa sih matriks itu. Berdasarkan buku yang saya baca, yaitu Logika Algoritma dan Pemrograman Dasar karya Rosa, disebutkan bahwa matriks di dalam dunia matematika didefinisikan sebagai kumpulan bilangan yang disusun dalam baris dan kolom. Sedangkan di dalam pemrograman, matriks direpresentasikan ke dalam array dua dimensi, di mana array dua dimensi adalah array yang memiliki dua atau lebih kolom dengan banyak baris atau dua atau lebih baris dengan banyak kolom, bergantung pada bagaimana kita mengilustrasikannya dalam pikiran kita. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya ada contoh soal. Yang pertama yaitu kita diminta untuk membuat algoritma matriks dengan ordo 4x4, di mana elemen matriks diisi berdasarkan masukan user. Langsung saja. Nah, di sini ada kamus, di sini ada integer matriks di mana array-nya ini array dua dimensi yang berisi 4 indeks. Yang pertama berisi 4 indeks, yang kedua juga 4 indeks. Lalu di sini kita deklarasikan counternya. Kita membutuhkan variabel baris dan kolom, di mana variabel baris dan kolom ini dengan tipe data integer. Lalu di sini ada algoritma untuk mengisi nilai matriksnya. Untuk mengisi nilai matriks, kita di sini menggunakan perulangan for, di mana yang pertama for untuk mengisi baris. Untuk mengisi baris, for dalam kurung baris sama dengan 0, baris kurang dari 4, baris plus plus. Lalu untuk mengisi kolomnya seperti ini. Lalu di sini ada perintah untuk print f, masukkan elemen matriks %d ini maksudnya tuh nilai nanti, yaitu yang %d yang pertama itu nilai baris, yang %d yang kedua itu nilai kolom. Lalu di sini ada scanf. Perintah scanf ini sudah kita ketahui bahwa scanf ini digunakan untuk ketika kita akan menginputkan suatu nilai di output nanti. Jadi diinputkan oleh user, karena di sini diminta untuk masukkan user, jadi di sini menggunakan scanf. Nah, lalu di sini ada algoritma untuk mencetak nilai matriks. Nah, di sini kita cetak nilai matriksnya menggunakan perulangan for. Kita tuliskan untuk pengisian baris, lalu pengisian kolomnya. Lalu di sini ada printf untuk mencetak matriksnya. Nah, seperti ini. Kita lihat outputnya seperti apa. Di sini kita diminta untuk memasukkan elemen matriks 0, 0. Nah, kita bisa masukkan 1, 2, 3, 4. Selanjutnya. Nah, lalu di sini ada bentuk matriks tersebut adalah sebagai berikut. Nah, ini bentuk matriksnya. Ordonya 4x4. Ordo 4x4 itu artinya barisnya 4, kolomnya juga 4. Nah, seperti itu. Lalu selanjutnya kita akan menuju soal nomor 2. Kita bahas soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat prosedur atau metode dengan bahasa C yang menerima masukan matriks integer 4x4. Prosedur tersebut digunakan untuk mengembalikan hasil perkalian antara dua matriks tersebut. Ini antara ya. Nah, antara dua matriks tersebut. Lalu di sini kita siapkan dulu variabelnya. Variabel pertama untuk matriks 1 diisi indeks 4 sama 3, 2, 3 dan 4, matriks 3, 4 dan 4. Teman-teman, sekedar info, teman-teman harus ingat bahwa untuk mengalihkan suatu matriks itu ada syaratnya, di mana dalam perkalian matriks itu jumlah baris matriks pertama harus sama dengan jumlah baris kolom matriks kedua. Jadi misalnya di sini, ini
ini array pertama ini tuh barisnya tuh 4. Karena baris matriks pertama harus sama dengan kolom baris kedua, makanya di sini saya isi 4 juga di kolom matriks kedua. Nah, ingat ya teman-teman, syarat mengalihkan matriks tuh jumlah baris matriks pertama harus sama dengan jumlah kolom matriks kedua. Nah, seperti itu. Lalu setelah mendeklarasikan variabelnya, di sini saya ada algoritma untuk mengisi nilai matriks yang pertama. Masih menggunakan perulangan for. Nah, lalu di sini ada algoritma untuk mengisi nilai matriks yang kedua. Ini masih for. Sekedar mengingatkan, ini tuh batas awal, batas akhir, ini counternya. Lalu di sini ada algoritma untuk mengkalikan matriks 1 dengan matriks 2. Masih menggunakan perulangan for. Namun di sini setelah for untuk mengisi kolom, kita sebutkan bahwa matriks 3 array baris kolom sama dengan 0. Lalu di sini ada for lagi. Jumlah kali sama dengan 0, jumlah kali kurang dari 2, jumlah kali plus plus. Nah, di sini ada rumus untuk mengalihkan matriks. Karena perkalian matriksnya akan kita simpan di matriks yang ketiga, maka di sini ada rumus matriks ketiga sama dengan matriks 3 baris kolom ditambah dalam kurung matriks 1 baris. Ingat, indeks yang pertama atau array yang pertama diisi baris, yang kedua jumlah kali dikali matriks 2. Nah, matriks 2 balikannya. Yang array yang pertama diisi jumlah kali, yang kedua kolom. Seperti itu. Lalu di sini kita akan menampilkan, di sini ada algoritma untuk menampilkan matriks yang pertama. Lalu di sini ada algoritma untuk menampilkan matriks yang kedua. Lalu di sini ada algoritma untuk menampilkan hasil kali matriks pertama dan matriks kedua. Ingat ya, untuk menampilkan matriks 1, hasil kali matriks per 1 dengan matriks 2 kita simpan di matriks 3. Makanya di sini kenapa printf-nya itu untuk menampilkan matriks 3. Nah, seperti itu. Kita lihat outputnya seperti apa. Nah, di sini kita untuk diminta untuk memasukkan elemen matriks di matriks yang pertama. Misalnya kita masukkan nilai 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Lalu di sini kita diminta untuk masukkan nilai elemen matriks yang kedua. 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini muncul hasilnya. Matriks yang pertama bentuknya seperti ini. Matriks yang kedua bentuknya seperti ini. Lalu hasil dari matriks 1 dikali matriks 2 adalah sebagai berikut. Ada sebagai berikut ya, seperti ini. Nah, seperti itu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan tentang perkalian matriks dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.